kembali lagi di Bincang Sehat. Senang sekali pagi hari ini saya dapat note dari beberapa pendengar mungkin yang langsung masuk ke WhatsApp saya. Saya mau sapa juga selamat pagi Mbak Yulia sudah dengarkan kita langsung dari 105,8 Delta FM pagi hari ini ya. Semoga pekerjaannya sukses dan lancar di jalan. Saya sapa kembali yang mendengarkan kita dari 90,2 Serambi FM Banda Aceh. Selamat pagi untuk Anda warga Banda Aceh. Ini kesempatan Anda untuk bisa bertanya dengan dua profesor saya yang saya hadirkan pagi hari ini ya. Sumatera Utara di Medan itu ada 105,8 Delta FM, di Padang itu ada 99,1 Susi FM Padang, di Riau itu Anda bisa dengar kita di 97,5 FM Barabas Pekanbaru. Kalau di Sumatera Selatan tepatnya di Kota Palembang, Anda bisa dengarkan kita langsung dari 95,9 Eljon Palembang. Baik, saya mau ke Prof Kadir lagi. Prof Kadir, ada pertanyaan? Oke, kita jawab dulu, kita dengarkan dulu ada voice note yang masuk. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Edo dari Pekanbaru Riau. Terima kasih untuk sudah memberi fasilitas untuk bertanya ini. Saya mau bertanya ke Profesor terkait dengan biaya Profesor untuk bayi tabung ini. Apakah UKMC memberikan harga yang terjangkau, affordable? Atau boleh di-spill harganya Profesor kalau memungkinkan supaya kami tahu kira-kira berapa budget atau cost yang harus dikeluarkan untuk proses bayi tabung ini di UKMC. Kemudian tingkat keberhasilannya seperti apa Profesor? Terima kasih sebelumnya, mohon dibantu dijawab. Okay. Sukses untuk UKMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Edo di Pekanbaru loh sudah mendengarkan kita pagi ini. Saya ajak lagi untuk Anda di segmen kedua dan segmen ketiga ini di 0813 9021 9092. Pertanyaan Anda itu Anda bisa kirimkan voice note seperti Edo tadi yang ada di Pekanbaru Riau. Baik, untuk bicara masalah spill harga mungkin nanti itu sesinya di segmen ketiga ya Prof ya. Tapi mungkin di segmen kedua ini saya ingin berbicara dulu masih tentang pertanyaan dari Edo tadi, tingkat keberhasilannya aja sih mungkin Dok yang ingin saya tanyakan. Saya ke Prof Kadir, sebenarnya apakah setiap orang setelah Prof melakukan tes, setelah melakukan mengambil sampel darah, apakah tingkat keberhasilan itu bisa langsung dokter ketahui atau mungkin memang perlu tes-tes lebih lanjut lagi berbicara masalah tingkat keberhasilannya Prof? Tingkat keberhasilan sebenarnya kita boleh tengok bagaimana penilaian dibuat ya, sama ada untuk satu center ataupun yang lebih mudah saya selalu nyatakan setiap pasangan itu berlainan ya. Betul. Kalau secara umum kalau pergi ke mana-mana center ya, kalau macam center kita pun kalau kita kata mungkin 35% untuk dapat bawa balik anak ya, tapi untuk pasangan tersebut kita kena perlu nilai sama ada dia dalam golongan yang lebih rendah atau lebih tinggi. Betul, pasal banyak faktor yang kita perlu jelaskan kerana nilai yang kita bagi adalah secara umum. Tapi kalau pasangan tersebut datang pasangan wanitanya umur lebih 40, dia berkurangan kerana itu merupakan faktor yang besar. Ya, dan juga masalah seperti contohnya masalah air mani, adakah dia dalam air mani tiada sperma langsung yang memerlukan operation. So ada faktor-faktor tertentu yang membuatkan keberhasilannya sangat rendah. So yang paling senang biasa saya cakapkan secara umum saya boleh bagi tahu, tapi setelah hasil ujian ataupun semasa menjalani proses IVF itu, hasil embrio bila disuntik sperma dengan ke dalam telurnya dan tengok hasilnya bagaimana dia berkembang, kita boleh revise bagi tahu peratus kejayaannya mungkin lebih tinggi ataupun lebih rendah bila kita tengokkan hasil pencantumannya di dalam makmal. Jadi agak sukar bila seseorang atau pasangan tanya peluang saya macam mana, kita hanya boleh memberitahu berdasarkan apa yang kita nampak pada saat itu. Oke, Prof, tapi ada yang menarik juga sebenarnya ingin saya tanyakan. Jadi setiap orang yang mengikuti proses IVF ini, yang pertama mungkin personal sudah stres dengan mungkin lamanya tidak mempunyai anak. Ditambah lagi mengikuti program IVF ini sendiri. Apakah stres juga menjadi salah satu dominasi keberhasilan program IVF ini sendiri bagi personal yang saat ini barangkali menunggu sudah sangat lama gitu Prof? Okey. Untuk proses IVF sebenarnya stres boleh memberi kesan tapi tidak seteruk kesan jika ingin mengandung normal.
Kerana stres ini sebenarnya secara saintifik dia mengganggu hormon dalam wanita tersebut, menyebabkan telur itu susah untuk keluar atau dihasilkan. Dalam proses IVF kita bantu untuk elakkan itu daripada berlaku dengan membagi hormon dari luaran, hormon suntikan. Kalau stres ini biasa dia mengganggu hormon dalaman. Ya, jadi sedikit sebanyak dia mengganggu, tapi biasanya kita bantu dengan suntikan-suntikan hormon untuk masih adalah cara-cara lainnya ya Prof Kadir ya. Baik, Prof Azrai, yang mau ingin saya tanyakan ke Anda sebenarnya, apakah semua pasangan itu memenuhi persyaratan untuk mengikuti program IVF atau sebenarnya ada tes-tes lain? Atau mungkin Anda pernah menyampaikan ke pasien mungkin Prof Azrai bahwasanya pasangan ini memang tidak layak untuk mendapatkan program IVF atau seperti apa? Definisi sebenar IVF ini adalah untuk pasangan yang ada masalah pertemuan ya, sperma sama telur. Okey. So dari segi sumbatan dari tiub falopionya, itu lebih jelas. Dan yang keduanya dari segi faktor sperma yang mungkin kualitinya terlampau kecil ataupun kuantitinya sangat sedikit dan susah payah untuk bertemu sama telur. Yang itu indikasinya sangat terang dan jelas. Itu dari segi prinsipalnya sahaja. Tapi bila kita tengok lagi lebih dalam, kalau kita tengok background of the patient, ya, background couple itu kadang-kadang umurnya sudah makin meningkat. So bila dia makin meningkat, kalau kita mau go through every single step of the process nak mendapatkan benih embryo babynya itu mungkin ambil masa jangka lama. So ada yang di cut shortnya mau terus temu. So 50% of the process kejadian bayi itu sudah di cut off. Kita sudah bentuk di dalam lab. Tinggal mau lekatkan di dalam rahimnya aja. So ada yang berfikiran begitu, yang mana kita tak perlu tunggu proses pertemuan di dalam rahim secara alami itu mengambil masa, kita tak tahu bila. Jadi proses IVF itu bila dilakukan sekali dan proses pertemuan sperma sama telur sudah diketahui dan kita tahu ada masalah lain enggak selain dari segi just masalah pertemuan saja. So di situ kadang-kadang ada couple kita advise. Kalau umur kandungan, umur pernikahannya mungkin sudah lama, mungkin sudah kalau 5 tahun ke atas, ataupun dari segi how was it, dia punya fertility itu berapa stresnya ya, menanggung dari segi prosesnya. Kadang-kadang orang kata kita 1 tahun 2 tahun ya itu biasa, tapi ada certain couple that is too implicated, masuk complicated. Pressure pasti beda gitu. Pressure itu terlampau kuat ya. So begitu tak ada masalah. Asalkan sepanjang proses pesakit itu mengetahui apa yang dilalui. Bagi saya IVF ini kena terbuka ya. Ya bukan terus mau datang mau dapat baby ya. Keterberhasilan itu bergantung kepada, seperti Prof Kadir kata, bergantung kepada individu. Dia perlu terbuka dan kalau difikirkan lebih senang lagi supaya it's like another investigation lah gitu. Bila kita temukan sperma sama telur, jadinya apa? Itu baru lebih terbuka, lebih kurang stresnya, tak perlu fikir jadi atau enggak babynya. So lebih kalau kita mendalami lebih detail ya, what's going on in your body pada kala yang kita buat proses IVF itu. Prof Azrai, saya mau bertanya juga ke Prof Azrai bahwasanya banyak yang menyatakan bahwasanya mengikuti proses IVF ini kan sakit. Sampai ada beberapa wanita harus berkali-kali yang mereka menceritakannya, bahkan ada beberapa dari mereka membuat buku tentang mengikuti proses IVF yang juga tidak mudah. Apa memang sesakit itu? Definisi sakit itu perlu didetail ya. Kalau dari segi proses ini atau batinnya kalian sakit? Kita nggak tahu ya, sebab kecewanya dalam. Kecewanya sangat dalam sebab bukan hanya dari segi prinsipalnya memang nggak sakit sebab kita bagi ubat bius. Batinnya mungkin batin dalamannya sangat kecewa. Betul. Dan sebab itu yang mentalitinya perlu terang di sini. Whatever we do, the whole process of IVF kita tetap kalah. Prosesnya ya suksesnya about 30-40% aja. 60% kita tetap kalah. Begitu prinsipalnya. Yang itu perlu difahami. Dan kalau begitu perjalanannya, mentalitinya kurang stres. Kalau fikirannya terus datang IVF, spendnya mungkin a certain amount of money ya. Dan terus mau pikirnya baby. Dan kalau enggak jadi ya kan itu sangat
memakan diri ya. Makin stres juga makin kan. stres ya. Itu yang sangat sakit, definisi sakitnya Bener very mungkin ya. Tapi kalau secara eksekusinya sebenarnya tidak sesakit yang secara fisikly yang banyak Physically-nya dibicarakan hanya orang kan. Prosesnya itu ya kita cocok ubat ya, itu yang needle-nya very small ya. Lepas itu proses pick up telurnya itu ya, prosesnya itu juga dianda sedasi ya, tidak sedar dua proses, dan diletak kembali embrio di dalam rahim. Itu semua enggak memerlukan prosedur yang besar. It's a very simple procedure, tak perlu masuk ward juga. It's just a day tak perlu masuk ward? Enggak perlu. It's just a day care procedure. Satu harinya aja dia bisa langsung balik. Bisa pulang. Seandainya pasien dari Indonesia dia datang hari ini, barangkali hari ini juga dia bisa pulang. Ikut hari-harinya. Tengok proses apa yang diperlukan. Karena tahapannya beda-beda kan. Yes. Day by day-nya pasti berbeda. Yes. Tapi the whole proses yang utamanya pasal pick up telurnya itu ya perlu mungkin observasinya sampai the whole satu harinya, masuk transfer embryonya satu hari aja. That is the only two proses yang kita rasa paling utama dalam proses IVF. Kita jawab dulu ada pertanyaan ini ya Profesor. Ini sepertinya Indonesia sangat tertarik sekali kalau berbicara masalah ini ya Prof ya. Selamat pagi Mas Jaki, saya selamat pagi juga Prof. Katanya saya Ririn dari kota Tebing Tinggi. Ini kota Tebing Tinggi ini ada di Sumatera Utara ya. Umur saya 31 tahun. Dulu saya pernah keguguran dan akhirnya dilakukan proses pembersihan. Kalau istilah di Indonesia katanya dikuret. Ya Prof ya. Sejak saat itu 2 tahun lalu haid saya tidak teratur semenjak itu, dan sampai saat ini saya malah tidak hamil-hamil. Apakah kata dokter semuanya normal? Kalau dokter berkata katanya semuanya normal. Saran dari Prof apa yang harus saya lakukan? Mungkin saya mau ke Prof Kadir, silakan. Jadi ini adalah satu history yang biasa kita dapat. Jadi apa yang saya syorkan, kita perlu siasat semula. Kalau selepas keguguran dilakukan kuret, dan 2 tahun selepas itu mencuba masih tidak keberhasilan, harus disiasat secara medikalnya untuk pastikan ada tak punca yang kita boleh kenal pasti, yang kita boleh ubahkan kembali ya. Contohnya kenapa keguguran, selepas dicuci adakah berlaku jangkitan selepas itu yang boleh menjejaskan tiub pengaliran sperma, ataupun adakah berlaku perlekatan di dalam daripada proses kuret, ataupun sekarang diberitahu periodnya sudah tidak teratur, adakah itu masalah lain berkaitan dengan kitaran haid dan kitaran hormon di dalam badan itu sendiri. Jadi perlu disiasat secara saintifik untuk mengetahui apa yang kita boleh bantu. Jadi tidak bisa menduga-duga. Tidak bisa ya. Baik, kita juga mau informasikan kalau acara kita ini bisa Anda tonton langsung dari Facebooknya UKMC Specialist Center. Jadi Anda bisa buka Facebook, bisa lihat kita sekarang ini lagi live dari Facebooknya UKMC Specialist Center. Baik, saya mau lanjut lagi masih ke Prof Kadir. Prof Kadir, kalau di Indonesia itu kan culture-nya tinggi ya. Bahkan mereka ada yang mengharuskan menikah dengan sesama sepupu. Pernah dengar nggak sih Prof kayak begitu culture-nya? Pernah dengar. Pernah ya? Pernah ya. Ya ingin saya tanyakan. Saya surprise di Indonesia pun ada. Biasa saya yang baca-baca hanya di negara barat. Di Indonesia banyak Prof, karena memang adat istiadatnya kan juga cukup tinggi. Jadi ada beberapa adat istiadat atau culture itu yang mengharuskan menikah dulu, memilih dari sepupunya, baru ke pasangan yang lain untuk dicari. Pertanyaan saya, faktor genetik seperti ini karena mungkin pernikahan sepupu, apakah ini mendominasi juga dalam proses kesuburan atau mungkin faktor genetik yang turun-temurun? Apakah ini ada faktor atau sebenarnya kalau berdasarkan data tidak ada faktor hal itu sama sekali? So ini soalan yang menarik. Kita kena lihat faktor genetik ni apa yang kita perbincangkan. Kalau perbincangannya berkahwin atau di kalangan saudara-saudara rapat, sebenarnya dari segi potensi untuk subur itu sendiri tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tiada kaitan mengatakan kalau kahwin sesama saudara itu masih saudara, kurangnya subur. Tapi ada faktor-faktor genetik ya yang membawa penyakit yang boleh menjejaskan kesuburan. Ya, genetik ni contohnya 2 penyakit yang mempunyai faktor genetik yang kerap ada di kalangan pesakit ialah endometriosis dan juga kita panggil PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. 2 ini memerlukan
faktor besar juga pada wanita tersebut, dan ini ada mempunyai faktor keturunan ya. Jika ibu atau kakaknya ada penyakit ini, dia mungkin itu berkemungkinan. Oke, ya. jadi bukan karena perkawinan sesama saudara seperti saya jelaskan tadi, sesama sepupu itu menjadi faktor, mungkin ada faktor penyakit bawaan justru. Okey. Yang itu tidak, cuma keberhasilannya sahaja. Bila kahwin sesama saudara rapat, kemungkinan ada masalah penyakit dari segi lain, tapi kesuburannya biasanya ada, ataupun tiada data-data kajian di kalangan keluarga berbanding dengan masyarakat biasa. Adakah mereka susah dapat anak? Tiada lagi. Okey, baik. Ada penelpon yang masuk melalui voice note, kita dengar lagi Prof. Ini siapa kali ini yang ingin bertanya dengan kita? Halo, selamat pagi. Selamat pagi dokter, saya Ibu Neti dari Palembang. Izin bertanya dokter, kira-kira olahraga apa yang direkomendasikan untuk calon ibu yang sedang menunggu kehamilan? Terima kasih. Oke, ini berbicara olahraga, saya mungkin mau ke Prof. Azrai. Prof. Azrai mungkin tersipu-sipu, mungkin kok lemes banget ya Ibu, ini suaranya kali gitu ya Prof. Azrai ya. Tapi mungkin si Ibu barangkali sedang punya pilihan mungkin untuk mengikuti program IVF, bisa saja sebenarnya. Adakah olahraga bagi mereka mungkin yang barangkali menikahnya mungkin baru setahun, dan setelah diperiksa mungkin semuanya aman-aman saja gitu. Tapi adakah olahraga menjadi faktor untuk bisa memproses untuk mendapatkan seorang anak? Bagi saya olahraga itu perlu define very detail ya. Bagaimana olahraga, bagaimana yang difokusnya. Oke. Ya, as long as kalau itu membantu sirkulasi darah, membantu dari segi tidak menjejaskan faktor-faktor lain yang boleh mengganggu dari segi otaknya, tidak terlalu stres dengan dia. Okey aja. Kalau yang begitu ya teruskan. Dan kalau especially kalau wanita ataupun prianya itu memang ada masalah obesity, itu lagi ditekankan untuk menurunkan berat badan pada kadar selalunya kita aimnya untuk turun lebih kurang 5% ataupun 10%. Kalau saya selalu bincang sama pesakit saya, at least turun 5% dari weightnya sekarang. Kalau weightnya 80, kurangnya mungkin 4 kilo dulu untuk mungkin for first 3 months to 6 months. Oke, baik. Itu pertanyaan Ibu Eti sebenarnya boleh-boleh aja, apalagi kalau memang sedang obesitas ya, Prof ya. Kita angkat lagi, ada voice note yang masuk. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Gega di Pekanbaru Riau. Mau nanya, di Pekanbaru ada kantor perwakilan UKMC enggak? Biar lebih luasa konsul gitu. Oke, terima kasih. Jadi kalau pertanyaannya apakah di Pekanbaru ada kantor perwakilan UKMC? Mungkin belum kali ya, Prof ya. Belum. Tapi kita melayanin yang mau untuk melakukan interview atau juga mau konsultasi secara online, itu nanti di terakhir saya akan kasih tahu nanti bisa join kemana ya, untuk nanti para pendengar kita yang dari 5 provinsi ini yang ingin berkonsultasi dengan dokter-dokter saya ini atau profesor saya ini, nanti jadwalnya juga ada. Tapi nanti di sesi terakhirnya akan nanti kita sampaikan. Kita harus break lagi Prof ya. Di brief lagi di sesi kedua ini, nanti kita akan masuk sesi ketiga. Apakah sesi ketiga nanti kita masih bisa terima pertanyaan? Boleh. Silakan aja, nanti Anda masih kita kasih kesempatan untuk bisa mengirimkan voice note-nya di 081390219092. Sekali lagi di 081390219092. Bincang Sehat akan kembali sesaat lagi.